kembali lagi ke podcast kita hari ini, yaitu Ngobrol Pintar. Ngobrol Pintar yang diiniin sama Politala ya teman-teman. Jadi hari ini tuh perkenalkan dulu nih, nama saya Bunga. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin tentang gimana tuh prodinya terbaru dari Politala, prodinya pakan ternak, teknologi pakan ternak. Untuk itu di sini sudah hadir mas-mas dan ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Mas. By the way nih Mas, kenalin dulu dong Mas. Mas dari mana? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Yahya dari Desa Batilai dan juga saya alumni Politeknik Negeri Tanah Laut angkatan tahun 2015. Jadi saya kuliah jurusan mesin otomotif di Politeknik Negeri Tanah Laut. Kalau untuk ibu sendiri Bu? Perkenalkan, nama saya Weni Maika Lestari. Saya adalah dosen di program studi baru di Politala, yaitu teknologi pakan ternak. Iya. Jadi gini, kita undang Mas dan Ibu sekalian, kita pengen tahu nih. Mas kan prodinya tadi teknik mesin otomotif. Teknik mesin otomotif, tapi kenapa bisa diundang di sini? Karena ada sesuatu hal nih teman-teman semua, yaitu Mas ini nih pengusaha di bidang peternakan. By the way, kita tanya dulu ya langsung. Mas, kalau boleh tahu berkecimpung di dunia peternakan apa gitu? Alhamdulillah saat ini saya berkecimpung di dunia peternakan yang namanya itu peternak telur bebek. Telur bebek ya? Ya, yang sudah saya geluti setelah hampir pas kuliah lah itu, yaitu tepatnya di semester 3 di tahun 2016. Dan juga alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan juga jumlahnya menambah lah dari tahun sebelumnya, yaitu awalnya dari punyanya hanya 1 kandang dan saat ini sudah menjadi 2 kandang yang saya miliki. Oh, udah 2 kandang ya? Ya. Kalau boleh tahu nih Mas, omsetnya itu berapa ya? Kalau omsetnya itu kalaunya 2 hari itu 600.000 per hari. 2 hari 600.000 kali sebulan itu berapa tuh guys? Bisa dihitung ya, bisa dihitung nih, di bawah dihitung ya. Jadi kalau boleh tahu nih, alasannya Mas itu buat jadi mau gitu peternak, sedangkan jurusan otomotif, anak teknik nih. Anak teknik itu biasanya kenalnya tuh cuman sama obeng, mesin-mesin gitu. Kenapa tertarik banget gitu masuk ke dunia peternakan? Karena tertarik, pertama dulu itu orang tua saya pernah memelihara telur bebek itu, telur. Jadi karena saat itu saya kuliah lalu diserahkan ke saya dan saya lanjutkan kemudian, dan juga kenapa saya tertarik di dunia peternakan khususnya bebek petelur itu karena memiliki omset yang menjanjikan lah, karena telur bebek itu pasti dikonsumsi oleh setiap orang lah setiap harinya itu, jadi bisa dibilang itu jadi konsumtif dari warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya. Iya. Dan kita ketahui juga ya teman-teman, ingat ya, karena sekarang lagi masa-masa pandemi ini, corona, telur sumber protein. Jadi telur bebek bagus dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imun kita. Terus aku mau bentar ya Mas, beralih ibu dulu nih. Ibu kalau boleh tahu ya Bu, kan prodi teknologi pakan ternak ini baru. Terus apa sih keuntungannya kita gitu kalau seandainya teman-teman semua nih pengen bergabung ke prodi baru ini, apa aja keuntungannya tuh yang bisa kita dapetin gitu? Oke, pertama tentunya kita tahu akan mendapatkan ilmu tentunya, tapi didukung dari fasilitas kita yang bagus tentunya, itu ada laboratorium, terus ada farm, yaitu tempat uji coba pakan, itu juga mendukung sekali, dan juga tentunya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti menjamin kita class house untuk unggas, dan juga nanti ada luminance-nya juga. Oh gitu.
Jadi kalau saya boleh tahu nih Bu, jadi kan tadi dari segi itu kan dari segi fasilitas. Ini bagaimana dari segi sistem pengajarnya? Oh, tentunya pengajar kita alhamdulillah ya. Kalau boleh dibilang berbobot semua. Kenapa? Karena kita menjamin dosen kita lulus S2 yang berakreditasi tinggi tentunya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena kita mempunyai pengajar-pengajar yang profesional tentunya. Dan juga dari kalau aku dengar ya teman-teman ya semua ya, aku dengar nih pengajarnya itu juga ada dari industri ya Bu? Iya, tentu saja industri akan kita undang untuk mendapatkan ibarat kata nambah ilmu tentunya langsung dari industrinya langsung dari industrinya ya. Terus apalagi ya aku mau nanya nih, aku tuh ini loh kepo banget nih sama industri dan dunia kerja. Kalau boleh tahu nih Mas, aku balik ke Masnya dulu ya Bu. Kalau boleh tahu Mas, kalau seandainya nih dulu tuh pas Mas udah daftar itu udah ada prodi pakan ternak, mau bergabung kah ke prodi pakan ternak? Ya, kalau sudah ada kemarin tuh, tentunya saya mau mendaftar di prodi pakan ternak karena sesuai dengan bidang usaha saya itu. Karena saat ini terutama Kabupaten Tanah Laut yang saya ketahui itu kekurangan pakan karena kan bahan itu mengimpor dari daerah luar yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Oh gitu ya. Jadi prospek prodi pakan ternak ini bagus banget ya Mas? Iya, tentunya pasti prospeknya sangat bagus ke depannya nanti. Terus kalau menurut Mas sendiri nih, Ibu juga bisa menambahkan nih, kalau seandainya oke nih, saya mau usaha di bidang peternakan, itu apa aja tuh kiat-kiatnya selain kita masuk ke prodinya pakan ternak ya, teknologi pakan ternak, selain kita masuk kuliah jurusan prodi pakan ternak, dan kita tuh juga ingin ini nih kiat-kiatnya dari Mas gitu biar bisa sukses gitu. Iya, pertama dulu itu pasti kita akan membutuhkan jaringan dulu karena sesuatunya itu kalau tidak ada jaringan karena itu akan sulit. Dan juga alhamdulillah sebelumnya kan saya pas kuliah itu aktif di organisasi kepemudaan juga, yaitu khususnya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Tanah Laut. Itu membuat saya memiliki banyak jaringan. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan beberapa petinggi atau orang kepala dinas dan lain-lain lah itu. Karena kan ya bisa juga kan dinas peternakan apa sih yang bisa dibantu, apa sih yang diperlukan untuk Kabupaten Tanah Laut, jadi kita bisa mengetahui. Dan juga kiat-kiat yang selanjutnya itu kita harus tekun dan juga harus bisa baca peluang apa saja sih yang di saat ini di Kabupaten Tanah Laut untuk usahanya yang bagus, prospeknya ke depan dan juga kalau kita harus rajin lah. Kalau ya tidak rajin itu pasti usahanya itu pasti tidak akan lancar atau ya bisa dibilang akan nantinya kedepannya bisa bangkrut lah gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, nanti tuh kalau seandainya oke nih saya udah bergabung nih di prodi pakan ternak nih, nanti saya tuh bakal jadi apa gitu? Oh tenang, kalau misalnya jadi pikir ya, kalau misalnya orang tuh pikir teknologi pakan ternak pasti ujung-ujung peternak, itu salah besar itu. Pertama kita bisa jadi supervisor. Supervisor itu apa sih? Itu yang nanti memanajerin industri-industri atau perusahaan-perusahaan besar tentang pakan atau tentang peternakan. Terus yang kedua yaitu bisa jadi ahli nutrisi, karena ini kan teknologi pakan ternak tuh, jadi dia akan mempelajari nutrisi pakan ternak. Dan selanjutnya juga bisa jadi pengusaha kalau mau seperti Mas Salimnya. Terus juga bisa jadi kalau di perusahaan industri itu biasanya nanti jadi formulator atau juga bisa menjadi orang yang tahu nih itu mutu pakannya gimana, itu mutu pakan tuh bisa di-grade-gradein gitu. Jadi tahu gimana sih pakan ternak yang baik itu seperti apa. Berarti kita juga bisa nge-gradein telur itu sendiri berarti ya? Telur itu sendiri ya, karena itu kan termasuk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya setiap hari ya. Berarti kalau seandainya aku punya telur aku berarti nanti kan ada penggrade-gradeannya, ada klasifikasinya entah itu kelas A, kelas B atau kelas C.
Nanti itu juga mempengaruhi dari harga jual berarti ya? Iya, semakin telur itu grade-nya tinggi, semakin itu harga jualnya mahal sekali. Oh gitu. Kalau berarti kalau dari berubah dari telur kita bagi gini ke pengusahanya dulu nih. Terus kalau Mas sendiri nge-grade nggak sih atau jualnya itu cuma per kilo gitu atau per butir gitu? Biasanya ada grade-nya juga, itu ada yang kalau ini dari ukuran. Oh iya. Kadang kan ukurannya besar, mungkin harganya bisa sampai. Kalau itu berapa tuh harganya? Harga Kalau- telur bebek di Play Hari. Kalau Khususnya? khususnya saya kan cuma mengantar ke pasar kan, itu kalau sudah ada tangan 2-3 kan harganya makin naik gitu kan. Iya. Kalau itu yang besar saya jualnya itu 2.100. Oh 2.100. Iya, kalau yang kecil itu 2.000. 2.000. Iya. Tapi kalau biasanya harga di pasaran berapa sih Mas? Kalau di pasaran Kalau itu kan dari pemasok ke tangan pertama Iya. gitu kan. Kalaunya itu biasanya kalau yang sudah naiknya bisa sampai 100 sampai 200 atau 250 kan. Jadi kemungkinan itu harganya kalaunya saya ngantar 2.100 itu bisa malah jadi 2.400 sampai 2.500. 2.500 Iya, ya. Terus kalau boleh tahu nih cerita awalnya tadi kan Mas bilang itu karena orang tua ya yang ingin. Terus gimana nih perasaan Mas setelah menggeluti dunia peternakan gitu? Apa nih yang rasa-rasa tuh apa nih aku nih yang kurang gitu dan pengen diekspor lagi, explore gitu. Ya mungkin pastinya karena saat ini kan masih sudah berkembang di teknologi. Mungkin kedepannya saya akan mungkin mengadopsi mungkin cara mengisi airnya itu otomatis. Jadi kalaunya saat ini kurang, mungkin kedepannya kalau bisa nanti dikembangkan itu sudah mengisi, kalau kurang bisa secara otomatis nyala. Dan juga kalaunya sudah kedepannya nanti kan sudah, kalau kita berbicara industri lah, itu jadi kan kita harus bisa bagaimana mungkin pendapatan yang ini bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin itu caranya bagaimana mengumpan itu bisa secara otomatis lah ke depannya gitu. Dan juga kalau bisa itu, kalaunya peternakan itu kan tidak harus kita yang turun, cuma kan kalau ke depan itu kan kita harus bisa bagaimana alat yang bisa satu orang ini bisa mengerjakan beberapa pekerjaan itu. Ya, teknologinya. Berhubung itu tuh dan kebetulan tuh di prodinya pakan ternak kita udah punya tuh alat-alat yang canggih itu namanya Plus House khusus untuk peternakan layar, petelur ayam petelur gitu. Tapi bukan belum ke bebek, tapi ke unggasnya itu ke ayam petelurnya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh buat join, buat bergabung ke prodi pakan ternak. Terus balik ke ibu nih, ibu apa sih harapan dan pandangan ibu itu tentang prodi pakan ternak ini? Saya berharapnya semoga prodi pakan ternak ini bisa menjadi ciri khasnya Politala dan menjadi apa ya, kalau dibilang sumber lah ilmu dari masyarakat tanah laut itu sendiri. Karena kenapa? Karena pakan ini kan sebenarnya adalah sumber hidupnya hewan ya, hewan ternak maksudnya. Jadi lebih berjaya lagi tentunya, lebih berkembang lagi, dan banyak juga mahasiswa yang datang untuk mau belajar di teknologi pakan ternak Politala. Iya. Terima kasih nih Ibu. Oke. Terus kalau yang buat Mas nih harapan kita kan alumni ya, dari alumni sendiri gitu. Harapannya buat Politala sama harapannya buat prodi baru ini. Ya, harapannya semoga Politeknik Negeri Tanah Laut itu semakin jaya dan juga bisa memberikan kontribusinya kepada Kabupaten Tanah Laut yang paling kita cintai ini. Dan juga untuk prodi baru, semoga kedepannya nanti bisa kerjasama lah di bidang itu apa pakannya. Mungkin nanti kedepannya bisa saya ambil dari Politeknik Negeri Tanah Laut kalaunya itu kan sudah berhasil atau sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah mungkin. Gitu harapannya, semoga prodi baru ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik dan juga bisa berbakti atau mengabdikan dirinya kepada Politeknik dan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Iya, jangan lupa nih teman-teman, prodi teknologi pakan ternak itu setara dengan S1 loh, yaitu D4. Jadi gelar kalian itu nanti setara dengan S1 ya, bukan karena taunya Politeknik paling D3 gitu. Enggak, kita udah ada D4-nya. Salah satunya itu prodi yang baru ini, prodi D4 Teknologi Pakan Ternak Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan apa lagi nih?
mau ngulas-ngulas apa lagi nih? Oh iya, sebelumnya aku tuh hampir lupa nih. Persiapan apa aja tuh yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha? Perlu modal yang gede nggak sih Mas? Apalagi, aku nggak punya uang nih sebanyak ini gitu. Iya, mungkin kalau kita berbicara modal, modal pasti besar. Tapi dibarengi dengan kita mempunyai koneksi dan juga jaringan, yaitu saya sebutkan saya aktif di organisasi dan juga bisa kenal lah orang-orang yang mungkin pengusaha dan lain-lainnya, dan juga kenal dosen-dosen di sini kan bisa berkonsultasi dan kolaborasi bagaimana kita mencari modal saat ini. Dan juga karena itu kita bisa tidak perlu modal dari kita pribadi, kita kan bisa menggandeng mungkin perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha atau juga ya mungkin dari pemerintah sendiri, mungkin dari dinas-dinas terkait lah. Jadi tidak perlu dana dari pribadi, bisa orang yang bisa tinggal kita aja manajemennya bagaimana gitu. Dan perlu saya tambahin ya, mungkin kalau misalnya jadi pengusaha itu kan sebenarnya nggak usah langsung besar gitu kan. Jadi misalnya bebeknya cuma ada 5 atau 10 itu mungkin udah cukup, maksudnya bertahap dulu gitu kan, nanti ditambah gitu. Jadi tenang, kalau jadi pengusaha nggak perlu modal besar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi modal itu bisalah dikondisikan Iya, ya. sebenarnya pertama niat sih. Niat ya. Iya. Kalau mau jadi pengusaha terus ada niat. Dan jangan lupa bergabung ke prodinya Pakan Ternak. Betul Jadi teman-teman semua nih, prodi teknologi pakan ternak itu masih buka nih pendaftarannya. Bilang kan, enggak, di Politeknik itu udah tutup tuh pendaftaran. Jangan bingung dan jangan heran, prodi kita masih buka. Kita tuh buka sampai tanggal 3 Agustus 2021 teman-teman semua. Oke, jadi ngobrol dengan ngobrol pintar ini tuh bikin aku tuh pengen ngobrol, cuman terkenal sama waktu ya Mas ya. Maksudnya gimana ya, karena kita ngundang orang sibuk, jadi waktunya juga teman-teman, gimana nih, waktunya udah habis. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton kita, dan terima kasih juga buat Mas dan Ibunya udah mau sharing pengalaman dan apa itu prodi teknologi pakan ternak. Oke, jadi pendaftarannya itu kalau mau teman-teman bergabung dengan prodi teknologi pakan ternak, jangan lupa bergabung ke di sinema.politala.ac. Website apa? di websitenya Politala ya, di sinema.politala.ac.id. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Ibu, terima kasih buat Mas. Saya sebagai pembawa acara nih hari ini, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan, semuanya dikembali. Yang benar itu hanya milik Allah, yang salah ya pasti saya manusianya. Ya, jangan lupa nih semua dukung kita dengan cara subscribe, like dan komen Politeknik Negeri Tanah Laut, dan juga jangan lupa follow tuh IG-nya kita, IG Politala. Dan terima kasih dan salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.